Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu pada pembelajaran kita di hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita, sama-sama kita baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan bahas tentang tabung, ya. Silakan disiapkan buku paketnya. Itu sudah ada Ibu tuliskan latihan 5.1 halaman 141. Oke, kita akan coba bahas soal nomor 1, 2, dan 3 terkait luas permukaan. Dari soal nomor 1, berapa luas lembaran logam yang diperlukan untuk membuat tangki berbentuk tabung tertutup dengan tinggi 50 cm dan diameter alas 112 cm. Hitunglah luas lembaran logam dalam meter persegi. Oke, dipahami soalnya. Yang diminta sudah jelas. Berapa luas lembaran logam? Artinya luas permukaan. Yang diketahui pun sudah jelas. Tingginya 50 cm dan diameternya 112 cm. Oke, kita tuliskan ya. Oke, di sini sudah Ibu tuliskan. Diketahui dan ditanyanya. Diketahui tingginya 50, diameternya 112, dan yang ditanya luas lembaran logam atau luas permukaan logam. Oke, dimintanya dalam meter persegi. Kita kerjakan dulu dalam sentimeternya. Oke, masih ingat rumus luas permukaan tabung? Nah, di soal diketahui tabungnya itu tertutup. Oke, biasakan punya catatan biar enggak repot ya. Rumusnya 2 pi R dalam kurung R ditambah T. Maka 2 dikali. Nah, di sini ada pi. Ini dibacanya pi. Nilainya bisa 3,14 atau 22. Oke, Ibu pakai ini ya. Atau 22/7. Nah, kapan kita gunakan 3,14, kapan kita gunakan 22/7, tergantung nilai yang diketahui. Kira-kira dari 50 dan 112, silahkan cek, ada yang bisa dibagi 7 tidak? Nah, kalau bisa dibagi 7, gunakan pi-nya 22/7. Tapi kalau dua-duanya tidak bisa, berarti gunakan 3,14. Nah, ini diameter. Yang kita butuhkan itu R, jari-jari. Diameter 112, berarti jari-jarinya silahkan dibagi 2. 112 dibagi 2 sama dengan 56. Ini yang dibutuhkan. 56 bisa nggak dibagi 7? Jelas bisa. 56 bagi 7 itu nilainya 8. Atau 56 itu kelipatan 7 gitu. Berarti pakai pi yang 22/7 dikali 56 dikali buka kurung 56 ditambah tingginya 50. Oke, silahkan coret yang bisa dicoret. 56 sama 7. 56 dibagi 7 nilainya 8. Tulis ini 8. Oke, tulis sisanya 2 dikali 22 dikali 8 dikali 56 ditambah 50, 106. Coba kalian hitung hasilnya berapa. Kalkulator abang mana sih yang? Oh, ini udah. Ternyata hasilnya 37.312 cm persegi. Oke, yang diminta diubah ke meter persegi. cm ke m itu naik 2 tangga. Jadi artinya kalau naik 1 tangga
dalam persegi satu tangga itu nolnya 2 dalam persegi ya. Tapi kalau 2 tangga tambah lagi nolnya 2 lagi. Berarti dibagi 10.000. Ada berapa nolnya? Ada 4. Artinya ada 4 angka di belakang koma. Hitung mundur. 1, 2, 3, 4. Ini sama dengan 3,7312 meter persegi. Inilah luas lembaran logam. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Hitunglah panjang jari-jari dari tabung yang luas selimutnya 352 cm persegi dan tingginya 14 cm. Nah, terkadang kita sulit memahami apa yang diminta soal. Padahal sudah jelas ya. Yang diminta apa? Hitunglah panjang jari-jari. Berarti yang diminta R-nya atau jari-jarinya. Yang diketahui luas selimutnya dan juga tingginya. Oke, di sini sudah Ibu tuliskan. Diketahui luas selimutnya 352 cm persegi. Tingginya 14 cm. Yang ditanya jari-jari. Nah, kalau ada soal seperti ini, seperti yang Ibu berikan di contoh kemarin, kita bergerak dari yang diketahui, yaitu ada luas selimut. Nah, kalau kalian ingat atau sudah catat, mungkin ada yang sudah hafal, apa rumus dari luas selimut tabung? Kita tulis luas selimut dari tabung. Rumusnya itu 2 pi RT. Nah, luasnya sudah ada. Ini nilainya. 2, pi-nya bisa kita tentukan pakai 3,14 atau 22/7. Lihat dari angkanya. Ada kelipatan 7 di sini, yaitu 14. Berarti pakai 22/7. R-nya belum ada yang diminta di soal. T-nya sudah ada, tingginya. Maka ini tinggal kita masukkan angkanya. Selimutnya luasnya 352. 2 dikali 22/7 dikali R dikali tingginya 14. Seperti tadi, coret yang bisa dicoret. Bu, ini boleh nggak dicoret? Tidak ya. Sesama ruas yang boleh. 14 dibagi 7. 14 bagi 7 nilainya 2. Maka di sini tinggal 352 sama dengan 2 dikali 22 dikali R dikali 2 sama dengan 352. 2 dikali 22 44. 44 dikali 2 88 kali R. Maka R sama dengan 352 dibagi yang di sini 88. Ini R. Nah, 352 dibagi 88. Maka R sama dengan 4 cm. Jadi jari-jarinya adalah 4 cm. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut ke soal ketiga. Oke, kita bacakan soal nomor 3. Hitunglah luas permukaan yang diperlukan untuk menutup alas dan tutup sebuah tabung terbuka. Jika luas selimutnya adalah 3080 cm persegi dan tingginya 35 cm. Nah, seperti tadi di awal sudah disebutkan yang diminta atau yang ditanya. Yang ditanya itu luas permukaan tabung. Lihat tabungnya terbuka atau tertutup? Tabungnya terbuka. Nah, yang diketahui luas selimutnya dan juga tingginya. Mirip ya. Kalau tadi yang diminta jari-jarinya nomor 2,
Kalau nomor 3 yang diminta luas permukaannya. Oke, kita coba bahas. Oke, di sini sudah Ibu tuliskan luas selimut 3080, tinggi 35, luas permukaan tabung terbuka yang diminta. Nah, kita tulis dulu deh dari yang luas permukaan tabung terbuka. Luas permukaan tabung terbuka. Nah, kalau tabung terbuka berarti contohnya seperti gelas. Artinya cuma punya satu lingkaran. Jadi rumusnya kalau kalian lihat di video sebelumnya tuh luas lingkaran ditambah luas selimut. Bu, kenapa nggak langsung pakai rumus? Kenapa? Karena di sini kita lihat dari soal sudah ada yang diketahui, yaitu luas selimutnya sudah ada nih, 3080. Kita tulis di sini 3080. Nah, yang kita butuhkan luas lingkaran. Oke. Pertama-tama untuk dapat luas lingkaran, ingat rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran itu pi r kuadrat. Kita belum tahu r-nya berapa, ya. Apakah bisa dibagi 7 atau tidak? Maka karena r-nya belum ada, seperti soal yang tadi, mirip kita gerak dari yang diketahui, itu luas selimut. Di sini kita cari luas selimutnya. Seperti tadi, rumusnya apa? 2 pi r t. Luas selimutnya 3080. 2 pi-nya pakai 22/7 karena 35 itu bisa dibagi 7. 2 dikali 22/7 dikali R dikali 35. Ke 3080 sama dengan, ini coret, 35 dibagi 7, 5. 2 dikali 5, 10. Dikali 22, 100. 220 R. Maka R sama dengan 3080 dibagi 220. Kalau kalian hitung, ini nanti R-nya dapat 14 cm. Nah, R-nya sudah dapat, maka kita bisa hitung luas lingkaran. Luas lingkarannya pi r kuadrat. R-nya 14, kelipatan 7, berarti pakai pi yang 22/7 dikali 14 dikali 14. Coret, coret, 2. 22 dikali 2, 44 dikali 14, 616 cm persegi. Maka luas tabung terbuka yang ini, luas permukaan tabung terbuka, nah kembali ke sini ya, adalah 616 ditambah 3080 sehingga sama dengan 3696 cm persegi. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Oke, terakhir itu contoh tentang volume. Ada di latihan 5.2 halaman 144 kalau Ibu tidak salah ya. Itu soal nomor 1. Wadah sebuah bedak tabur berbentuk tabung. Wadah tersebut mempunyai jari-jarinya 3 dan tingginya 17,5 cm. 1/5 dari tinggi tabungnya kosong. Hitunglah volume dari bedak tabur yang tersisa. Oke, katanya ada tabung bedak berbentuk tabung. Anggaplah seperti ini bedaknya ya. Oke. 1/5.
Dari yang diketahui yang pertama, jari-jarinya R-nya 3 cm, tingginya 17,5 cm. Ada kalimat seperlimanya kosong, artinya ini kalau ibu batasin, ini berisi, ini yang berisi ya, ini yang berisi. Nah, ini bagian yang kosong. Oke, 1/5 kosong berarti yang berisi berapa? Tahu sisanya? Sisanya itu artinya yang berisi. Yang berisi itu berapa bagian? Kalau yang kosongnya 1/5, maka yang berisinya 4/5 bagian. Artinya volume yang diminta, volume yang tersisa atau yang berisi, yaitu volume 4/5 dari si tabung. Bu, 4/5 dari mana? Misalnya yang terisi, yang kosong, kosongnya 1/3, maka yang terisi logikanya tinggal ini, 3 dikurang 1, 2/3. Atau yang kosongnya 2/5 bagian, berarti yang terisi 5 dikurang 2, 3, 3/5, gitu cara cepatnya. Oke, kita cari volume tabung. Rumusnya apa? Pi R kuadrat dikali T. Karena 4/5 bagian, tulis depannya 4/5 atau dikalikan 4/5. Maka volume sama dengan 4/5 dikali. Nah, kita nggak tahu nih, pi-nya bisa nggak pakai 22/7? Atau karena di sini koma pakainya 3,14? Belum tentu. Pertama-tama kalau ada angka koma kayak gini dan dilihat R-nya 3 berarti nggak bisa dibagi 7, kita coba dari si T, bisa nggak dibagi 7? Kalau pakai kalkulator langsung ketahuan ya. Tapi kalau nggak ada kalkulator, pertama 17,5 kita ubah pertama dengan cara kalikan 2. 17,5 dikali 2, 35. Artinya kalau dikali 2 nilainya 17,5. Berarti 17,5 itu sama dengan 35/2. Kalikan 2 dulu baru nanti bagi 2. Maka nilai 17,5 bisa kita tulis dengan 35/2. Dan 35 ini kelipatan 7. Jadi bisa kita pakai 22/7. Bu, boleh nggak langsung saya pakai 22/7? Karena kan ini kelihatan Bu pakai kalkulator. Ya, kalau ada kalkulator ya. Kalau nggak ada susah. Oke, kita tuliskan 35/2. 35/2. Oh, salah. R-nya 3. R-nya 3, tingginya 35/2. Coret yang bisa dicoret. 35 dibagi 7, 5. 5 dibagi 5, habis 1 ya. 4 dibagi 2, 2. Maka volume sama dengan 2 dikali 2, 2 dikali 3 kali 3, 9. 44 dikali 9. Berapa hasilnya? 396 cm kubik. Oke, berarti volume berat yang tersisa yaitu sebanyak 396 cm kubik. Sampai sini mudah-mudahan kalian sudah bisa lebih paham ya. Oke anak-anak, sekian dulu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan walaupun dari bentuk video, apa yang sudah Ibu usahakan ini benar-benar bisa bermanfaat buat kalian. Oke, sekian dari Ibu. Kalau ada yang salah Ibu mohon maaf.
Kalau ada yang kurang, itu kekurangan dari ibu pribadi. Sekian, tetap semangat belajar dari rumahnya. Insya Allah pekan depan kita akan ada Zoom ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.